Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Fitri Handayani dengan NIM 207-2037, kelas 5C, Prodi Tadris Biologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes, dan hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes, mata kuliah, evaluasi proses dan hasil belajar. Tugas dari Bapak Dr. Dharma Putra M.P.Kim. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Merencanakan tes merupakan salah satu langkah yang tidak boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat, bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain yang kita rencanakan. Terdapat 3 peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Yang pertama, yaitu perencanaan tes membantu kita untuk menentukan apakah tujuan-tujuan telah dirumuskan dalam artian tingkah laku. Hal ini akan memudahkan perencanaan suatu tes untuk mengukur prestasi belajar siswa. Selanjutnya, dia akan menyatakan bahwa penulisan suatu tes akan membantu kita untuk memeriksa tujuan-tujuan dan jika perlu mengadakan revisi sebelum merancang pengajaran. Yang kedua, berdasarkan perencanaan tes yang telah ada itu, selanjutnya kita dapat bersiap-siap untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dengan informasi itu, dapat diketahui bahwa siswa telah memahami tujuan, apakah mereka telah mencapainya, dan sebagainya. Yang ketiga, perencanaan tes memberikan waktu yang cukup untuk merancang tes. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Ada 7 aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Yang pertama, yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Yang kedua, tipe tes yang digunakan. Yang ketiga, aspek kemampuan yang diuji. Yang keempat, format butir soal. Yang kelima, jumlah butir soal. Yang keenam, distribusi tingkat kesukaran. Yang terakhir, kisi-kisi tes. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Pemilihan atau sampling butir soal dilakukan dengan mempertimbangkan konsep, generalisasi, dalil, atau teori yang akan diuji peranannya terhadap bidang studi secara keseluruhan untuk memperoleh butir-butir yang mewakili keseluruhan konsep yang penting dalam suatu bidang studi. Biasanya, bidang studi itu dipilah-pilah menjadi beberapa pokok bahasan dan sub-pokok bahasan. 2. Tipe tes yang digunakan. Ada 3 macam tes yang biasa digunakan, yaitu esai, objektif, dan problem matematik. Anggapan yang muncul terkait bahwa suatu tipe tes lebih baik daripada tipe tes lainnya dalam mengukur ranah kognitif tertentu adalah suatu kesalahpahaman. Soal esai yang baik akan dapat mengukur ranah kognitif yang manapun seperti yang dapat diukur oleh soal objektif yang baik, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, yaitu aspek kemampuan yang diuji. Ada 6 tingkatan kemampuan yang akan diuji, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau yang lazim diberi simbol C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Mengingat bahwa hasil tes saat ini lebih berorientasi pada pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, maka jumlah soal yang mewakili 3 level pertama diharapkan lebih banyak dibandingkan jumlah soal untuk level ketiga. Level berikutnya yang bersifat pengembangan lebih lanjut. Yang keempat yaitu format butir soal.
Ada berbagai format yang membantu pendidik dalam melakukan penilaian, yaitu dengan tes objektif maupun esai. Pertama, tes esai. Siswa diminta menjawab pertanyaan dengan uraian atau penjelasan dengan menggunakan kata atau kalimat sendiri. Oleh karena itu, sifatnya sangat subjektif. Namun demikian, bentuk tes ini dapat menilai proses mental yang tinggi, terutama dalam kesanggupan menyusun jawaban, berekspresi, kesanggupan, menggunakan bahasa, dan lain-lain. 2. Tes objektif. Tes objektif adalah butir soal yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Peserta hanya tinggal memilih jawaban dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Yang kelima, yaitu jumlah butir soal. Jumlah butir soal berhubungan dengan reliabilitas atau konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur tes dan representasi isi bidang studi yang diteskan. Semakin besar jumlah butir soal yang digunakan, maka kemungkinan semakin tinggi reliabilitasnya. Yang keenam, yaitu distribusi tingkat kesukaran. Tes yang terbaik adalah tes yang mampu membedakan antara kelompok yang baik dan kelompok yang kurang belajar. Salah satunya diindikasikan dengan tingkat kesukaran di titik sekitar 0,50. Selain itu, tingkat kesukaran soal ditentukan oleh tujuan tes, atau untuk seleksi, diagnostik, formatif, dan sumatif. 7. Kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Yang ketiga, yaitu hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau subpokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.